Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta anak-anak warga GKJW Bangkalan dimanapun berada. Marilah kita mengikuti pelaksanaan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita mengawali dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa saat ini kami akan bersama-sama mengadakan ibadah keluarga. Ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami lakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Mari Bapak Ibu, Saudara Jemaat, kita membaca dari firman Tuhan, yaitu dari Keluaran 37 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ya. Keluaran 37 ayat 1 sampai dengan 9. Ya. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang bertahta di atas kerajaan-Mu yang kudus, kami datang tunduk di hadapan-Mu, memohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan di sore hari ini, di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita di sore hari ini yaitu atau dalam ibadah kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu. Pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang itu yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkat.
Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu. Demikian firman Tuhan yang kita baca atau yang direnungkan nanti sore hari ini. Sebelum kita masuk pada renungan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 51, bait 1 dan 2. Ya, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus, perenungan kita di sore hari ini dengan tema atau judul Hatiku, Hatimu, dan Hati Kita adalah Tahta Allah. Yang menjadi nas tema untuk sore hari ini yaitu dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita menyanyi Kidung Jemaat atau lihat dalam Kidung Jemaat nomor 54 di baitnya yang keempat, di sana ada kalimat, di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Kalimat atau pernyataan ini menggambarkan kepada kita, jika Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hati kita melalui sabdanya, maka hati kita akan menjadi tenang, lega, hilang rasa khawatir, sehingga hidup ini dapat dijalani dalam keberserahan dan kepasrahan penuh. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, maka setiap orang yang membuka pintu hatinya, yang berserah penuh, termasuk kita semua yang dosanya sudah telah diampuni dan disucikan oleh darah Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing, dan sekaligus kita akan menjadi milik
Kristus serta menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita pada kehidupan ini, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, yaitu jadi garam dan terang dunia. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus, mari kita melihat kembali dalam bacaan kita, yaitu dalam perjanjian baru tadi, perjanjian lama maksud saya. Perjanjian lama Keluaran 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tabut perjanjian merupakan komponen utama dari kemah suci. Tabut dan tutup pendamaiannya berhiaskan kedua kerup emas yang melambangkan tahta Allah. Dalam penataan kemah suci, ruang maha suci berisikan tabut perjanjian yang menggambarkan istana yang mulia bagi Allah, sekaligus sebagai singgasana atau tahta di ruang maha kudus yang memerintah, yang dimana Allah duduk dan memerintah sebagai raja atas umat Israel. Tabut perjanjian itu akan menjadi tempat penyimpanan 2 loh batu yang berisikan 10 firman Allah yang berguna sebagai panduan atau pedoman untuk menata tata cara hidup umat manusia, khususnya umat Israel pada saat itu. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus, perintah Allah itu harus ditaati, khususnya bagi umat Israel. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan dalih apapun atau alasan apapun yang bertentangan dengan firman Allah dan ketetapannya, karena itu adalah kehendak Allah sendiri. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Yosua ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Hukum Taurat merupakan hal penting yang mendasar dan struktur sosial orang Israel. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, tabut perjanjian adalah istana dan tahta Allah sebagai bukti kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Umumnya khususnya umat Israel pada saat itu dengan kehendaknya. Sekarang kita lihat pada era perjanjian baru. Sekarang bangunan fisik kemah suci atau juga mungkin dikatakan bait Allah sudah tidak ada lagi. Yang kita sekarang kenal adalah bait Allah atau gereja, ya, gedung gereja. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, dalam perjanjian baru kita tadi sudah baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekali dalam Kristus, kita perlu memahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan bait Allah, ya, itu adalah yang pertama gedung itu, tapi yang paling utama adalah diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 17 1 Korintus 3 ayat 17 itu ada, ya, kelanjutannya sebagai warning bahwa kalau kita tidak menjaga rumah Allah ini atau bait Allah ini atau diri ini, maka, ya, ada akibat atau sanksinya yang seperti tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Hati saya, Bapak Ibu, hati saudara-saudara, kita semua adalah bait Allah, istana Allah dan tahta Allah yang selalu diisi dengan sabda kebenarannya. Kita bisa mengerti sabda Allah atau firman Tuhan itu dengan baik dan benar jika kita sungguh-sungguh membuka hati kita serta menyerahkan akal, pikiran, serta perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 20.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu, maka aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Hati kita harus selalu dan terus diperbarui, dibersihkan dengan firman Tuhan, agar setiap kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi saksi. Itulah sebabnya kita harus yang pertama rutin ya, dan rajin membaca firman Tuhan. Ya, kalau tidak sempat ya disempat-sempatkan. Ya. Usahakan atau diupayakan, berilah waktu ya sekian menit untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Yang kedua, harus ada penyesalan dari kita dengan sungguh-sungguh ya, dari dalam hati dan mau mengaku dosa kita serta bertobat. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semuanya itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, jika Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam Pentakosta ini ada dan bertahta serta berkuasa di dalam hati kita masing-masing yang sudah mengaku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, Roh Kudus sudah dicurahkan. Persoalannya, apakah kita mau membuka diri, membuka pintu hati kita untuk mempersilahkan Roh Kudus masuk, tinggal dan bertahta di dalam hati kita, di hati Bapak Ibu, saya dan kita semua yang sudah mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita masing-masing. Firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang nantinya akan menjaga hati kita, sehingga kita diharapkan tetap bersih dan diperkenankan di hadapan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, pertanyaan pertama, seberapa seriusnya kita menjaga hati ini? Yang kedua, seberapa seriusnya kita bisa menjadi saksi Kristus ya, atau menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini? Yang ketiga, seberapa seriusnya kita untuk melaksanakan amanat agung ya, yaitu di Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan, jadikanlah hati kami sebagai istana dan tahtamu. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, ajarilah kami dengan firman Allah agar kami selalu mau belajar serta mengerti dan memahami bagaimana caranya kami tunduk dan taat kepadamu, ya Allah, dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Ya, marilah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 444, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan-Mu yang mulia. Kami anak-anak-Mu, kami para umat-Mu datang tunduk di hadapan-Mu. Seraya mohon pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hidup ini Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai membaca dan mewartakan firman-Mu. Itulah kemampuan yang kami bisa sampaikan. Untuk itu lebihnya daripada pemahaman itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memimpin dan menolong kami untuk menerjemahkan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan tadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mampu untuk menyaksikan kebesaran Kristus. Kami mampu untuk menyaksikan kebesaran kasih-Mu dan pengorbanan-Mu untuk dunia ini dan untuk kami, umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berilah kekuatan dan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya di dalam situasi yang kami hadapi saat ini, yaitu virus corona yang sekarang masih menjadi persoalan bangsa ini, Tuhan kami mohon kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Berilah kemampuan kepada semua para pemimpin bangsa kami untuk bekerja dan untuk berusaha mengatasi virus corona yang sekarang ini menjadi persoalan serius di dalam kehidupan bangsa kami ini. Kami serahkan ketiga lembaga tinggi di negara ini, berikan mereka kemampuan, hikmat, dan akal budi. Kami serahkan para tenaga medis, para medis, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk melayani. Berikan mereka hikmat akal budi, supaya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hanya semata-mata karena kasih setia Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para aparat keamanan yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Kami juga mohon Tuhan, jauhkan bangsa kami dari segala ancaman dan gangguan dari kelompok-kelompok kecil orang yang berusaha untuk mengacau balaukan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan jemaat kami, kehidupan umat-Mu, supaya di dalam kehidupan Tuhan terus kami boleh dimampukan untuk menjadi garam dan terang. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, berikan kami hikmat akal budi, berikan kami roh marifat untuk melihat kebenaran dan melihat kebaikan Tuhan, sehingga kami mampu untuk menerjemahkan di dalam kehidupan kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bertahtalah pada kami semua di dalam roh, dengan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menjalani hidup ini
sesuai dengan rencana dan berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon tuntunan dan pimpinan. Ampuni segala dosa dan salah kami, dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 357 bait 1 sampai dengan 2. Atau bait 1 dan 2. Dengar panggilan Tuhan. Sebelum pulang, marilah kita terima berkat Tuhan dari pelayannya. Kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai, memberkati dan melindungi kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin.